Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita masih di pembahasan tentang kisah-kisah orang-orang yang khusyuk. Banyak cerita dari para salafus saleh mengenai diri orang-orang yang khusyuk. Yang ini menunjukkan betapa para salafus saleh mereka sangat memperhatikan kondisi hati mereka tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mencapai kekhusyuan yang hakiki, kekhusyuan seorang mukmin, khusyuk zahir dan batinnya, dan jauh dari sikap dibuat-buat. Berikut kisah lainnya. Diceritakan ada seorang yang menginap di rumahnya Ar-Rabi' bin Husain suatu malam. Faqama yusalli, lalu di malam hari itu dia bangun lalu sholat, dan sampailah kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jasiyah ayat 21, yaitu firman Allah tabaraka wa taala yang berbunyi, am hasibal ladzina tatarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan ia mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka, sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun, amatlah buruk penilaian mereka itu. yakni kebanyakan manusia wal'iyadu billah mereka berbuat kemaksiatan dan mereka mengira sederajat dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka bermaksiat sementara mereka merasa diri mereka sama dan bahkan kadang merasa lebih mulia dari orang-orang yang beriman dan amal saleh. Ketika beliau yakni Ar-Rabi' bin Husain sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Jasiyah ayat 21 ini, beliau mengulang-ulang ayat ini sampai pagi dan tidak menambahkan lebih dari ayat ini, dan itu beliau lakukan dengan tangisan, isak tangisan yang sangat kuat.
Karena kalau seseorang ia menghayati dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, kadang ayat ini tertuju kepada diri kita tatkala kita bermaksiat kepada Allah, tatkala kita lalai dari mentaati Allah Subhanahu wa taala, sementara kita kadang merasa diri kita aman dari ancaman siksa Allah, merasa bahwa semua dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah, merasa bahwa diri kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa kita aman dari siksa dan seterusnya. Maka ketika ayat-ayat ini diulang-ulang dan dibarengi dengan penghayatan terhadap maknanya, maka bisa menumbuhkan kekhusyuan seperti yang dihayati oleh Ar-Rabi' bin Husain, akan tapi dengan ketulusan. Dikatakan dalam sebuah bait syair, lahum dumu'un min khusyu'i nufusihim wa dumu'uha fawqal khududi ghizaru. Mereka meneteskan air mata karena kekhusyuan yang ada di dalam diri mereka, dan air mata kekhusyuan itu mengalahkan, yakni menetes membanjiri pipinya. Inilah khusyuk yang dicapai oleh para salafus saleh, sehingga mereka benar-benar menghayati dari setiap bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan gerakan-gerakan ibadah mereka dalam zikir selalu diiringi dengan kekhusyuan. Kisah lainnya Masruq, beliau berkata, ada seorang dari penduduk Mekah berkata kepadaku, hadza maqamu akhika Tamim ad-Dari. Masruq radhiyallahu anhu seorang sahabi, seorang penduduk Mekah mengatakan kepada Masruq, inilah tempat berdirinya saudaramu Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, yakni seorang sahabat pula. Shalla lailatan hatta asbaha aw qaraba aw yusbiha. Ia salat suatu malam sehingga waktu menjelang pagi atau mendekati waktu pagi. Yaqra'u ayatan yuraddiduha wa yabki. Ia membaca satu ayat dalam salat malamnya, dan ia mengulang-ulang satu ayat ini dan menangis, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jasiyah ayat 21 di atas. Am hasiban ladina jatarahus sayyiati an naj'alahum kalladina amanu wa 'amilus salihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kejahatan, melakukan keburukan-keburukan, ia mengira bahwa kami, yakni Allah, akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan, amal saleh, yaitu sawa'am mahyahum wa mamatuhum, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Mereka mengira matinya nanti di akhirat akan sama, dan mengira di dunia juga sama mulianya. Sa'ama yahkumun, amat buruklah, alangkah buruklah penilaian mereka. Diulang-ulang ayat ini sampai menangis, dan sambil menangis, dan sampai menjelang subuh atau mendekati waktu subuh. Karena sungguhnya orang-orang yang menghayati, maka patut pula seorang itu memahami makna ayat ini melalui tafsirnya, sehingga ia dapat meresapi dan menghayati dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah menegur orang-orang yang masih berbuat kemaksiatan
yang tidak berhenti dari dosa-dosa yang dilakukannya, dengan mengatakan, apakah kami Allah Subhanahu wa taala akan menyamakan orang-orang yang berbuat kemaksiatan di dunia ini? Mereka di dunia dan di akhiratnya akan disejajarkan, diperlakukan secara sama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Sa'a ma yahkumun, sungguh amat buruklah penilaian mereka, persangkaan mereka. Amat buruklah mereka, dan mereka telah berprasangka buruk dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyamakan mereka antara orang-orang yang baik dengan orang-orang yang jahat di kehidupan akhirat dan di kehidupan dunia ini. Dan pada kenyataannya manusia kebanyakan mereka lengah dan mengira diri mereka baik-baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, menunjukkan kelalaian manusia di dalam berbuat maksiat. Beliau mengatakan, kita berbuat dosa, nahnu nudznibu laila nahara, kita berbuat dosa siang dan malam, kemudian kita meyakini bahwa diri kita pasti masuk surga. Sementara kita lupa, wanasina, kita lupa tentang ayah kita, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang beliau hanya karena satu dosa memakan buah yang terlarang di surga, dikeluarkan dari surganya. Maknanya bagaimana kita bisa merasa yakin akan masuk surga sementara kita banyak bermaksiat dan mengalahkan kemaksiatan kita dengan dosanya atau kesalahan dari Nabi Adam alaihissalam yang kemudian Allah mengampuninya. Nabi Adam alaihissalam hanya melakukan satu kesalahan dan Allah mengeluarkannya dari surga. Sementara kita banyak melakukan kesalahan, dosa-dosa pagi, siang, malam, tapi kita merasa bahwa diri kita pasti masuk surga. Bakal bakuna lirrahmani lailan wa batu dam'uhum ma yas'amuna biqa'ul ardi min syauqin ilaihim tahinnu mata 'alaiha yasjuduna. Seorang penyair mengatakan tentang kehusyuan orang-orang yang saleh ini. Orang ini mengatakan rahimahullah, bakal bakuna lirrahmani laila. Orang-orang yang menangis itu mereka menangis karena Allah yang Maha Pengasih di malam hari. Wabatu, mereka melewati sepanjang malamnya, dam'uhum ma yas'amuna, air mata mereka mengalir yang mereka tidak merasa jenuh dengan tangisan. Biqa'ul ardi min syauqin ilaihim tahinnu, tempat-tempat di bumi ini merintih, merindukan mereka, sembari mengatakan mata 'alaiha yasjuduna, kapan mereka orang-orang yang gemar menangis untuk Allah yang Maha Rahman ini akan bersujud di permukaan mereka, yakni tempat-tempat di bumi. Maknanya bahwa bumi ini merindukan orang-orang yang banyak bersujud di malam hari, kemudian membasahi punggung mereka, yakni punggung tanah ini, dengan tangisan-tangisan karena takut kepada Allah yang Maha Rahman. Sejatinya hal-hal serupa inilah yang mungkin perlu kita diingatkan, seperti Masruq radhiyallahu ta'ala anhu yang diingatkan oleh seorang penduduk Mekah, yang mereka melihat bagaimana seorang sahabat Nabi Tamim Ad-Dari menghabiskan sepanjang malamnya hanya untuk merenungi
dirinya dengan mengulang-ulang firman Allah, am hasibal ladzina jatarahus sayyiati an naj'alahum kalladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Kisah lainnya Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, seorang imam di kalangan tabi'in. Apabila beliau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyiqaq, idzas sama'in syaqqat dan seterusnya, maka bergetar sekujur tubuhnya sehingga yakni bergetar pula tempat berdirinya karena khusyuknya dan penghayatannya terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Washtaka Sabit al-Bunani ainahu. Sabit al-Bunani rahimahullah, seorang ahli ibadah dan zahid, beliau mengeluhkan sakit matanya, artinya merasakan sakit di matanya. Faqala lahu tabib, lalu sang dokter berkata kepadanya, idman li khaslatan tabra ainaka, beri saya satu jaminan dari kamu, artinya turuti satu permintaan saya, pasti kedua matamu akan sembuh. Maka berkata Sabit al-Bunani, wa mahi, apa itu saranmu? Kata-kata dokternya, la tabki, satu saja, kamu jangan menangis. Maka apa kata Sabit al-Bunani, wa ma khairun fi ainin la tabki, wa ma khairun fi ainin la tabki, sungguh mata yang tidak ada tangis, yang tidak menangis itu tidak ada baiknya. Artinya sangat tidak baiklah kalau mata ini sampai tidak menangis, yakni tidak menangisi dosa-dosanya, tidak menangisi kekurangannya, tidak menangisi segala hal yang mengkhawatirkan dirinya. Seorang penyair mengatakan, nazafal buka'u dumu'a ainika fasta'ir ainan li ghairika dam'uha midraw man da yu'iruka ainahu tabki biha ara'aita ainan bidumu'i tu'aru. yakni sebuah syair yang indah tentang tangisan. Dia mengatakan, nazafal buka'u dumu'a ainika, tangisan air matamu ia kering, artinya sudah tidak lagi mengeluarkan air mata. Fasta'ir ainan li ghairika dam'uha midraw, coba engkau pinjam mata orang lain yang ia bisa mengucurkan air matanya deras. Manda yu'iruka ainahu tabki biha, siapa yang bisa meminjamkan matanya kepadamu agar engkau bisa menangis dengan matanya. Ara'aita ainan bidumu itu aru, apakah engkau melihat ada mata yang dipinjamkan untuk digunakan menangis? Artinya betapa orang-orang salaf yang mereka khusyuk hatinya mendapatkan ketenangan, kenikmatan ketika mereka menangis karena takut kepada Allah oleh bacaan-bacaan firman Allah, ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga sampai kadang mata mereka cekung dan bahkan sampai mata mereka buta, sampai mata mereka buta. Dan bahkan itu dibuatlah syair seperti ini, bila tangisan air matamu telah mengering karena banyak menangis, coba pinjam engkau kepada orang lain mata yang bisa engkau gunakan untuk menangis. Dan maknanya pula bahwa seorang yang ia sudah tidak lagi menangis atau tidak bisa menangis, maka hendaknya dia meminjam kepada mata orang lain yang bisa mengucurkan air mata. Dan ini mengandung celaan,
kepada mata-mata yang tidak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang tidak menangis dalam hidupnya, maka sungguh apa yang dia peroleh di dalam ibadahnya, karena ia tidak mendapati kenikmatan, kehusyuan di dalam ibadahnya, sehingga bisa mengucurkan air mata rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Riwayat lain, Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi dan putra dari seorang sahabat Nabi, yusalli yauman fi baiti, suatu malam ia salat di rumahnya. Fasaqatat hayyatun ala bnihi Hashim, ada seekor ular yang jatuh menimpa anaknya namanya Hashim. Fasahu al-hayyah al-hayyah tsumma qataluha wa ma qata'a salatahu. Keluarganya mereka teriak, ular, 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 ada ular, sampai mereka membunuhnya, yakni mereka membunuh ular tersebut. Dan Abdullah ibn Zubair tidak memutus sholatnya. Ketika ditanya setelah selesai sholat, walamma su'ila ba'da salati qal, beliau berkata, masya'utu bi syai'in min dzalika, saya tidak merasa, tidak dengar teriakan orang, tidak merasakan, yakni teriakan orang yang meneriakkan ular-ular, karena ia tenggelam di dalam kehusyuan di dalam sholatnya. Dan sangat dikenal Abdullah ibn Zubair ini sangat khusyuk di dalam sholatnya. Diriwayatkan pula dari Hashim bin Urwah, beliau berkata, qala li Muhammad ibnul Munkadir, Muhammad ibnul Munkadir berkata kepadaku, yakni kepada Hisham bin Urwah, lau ra'aita Abdullah ibn Zubair qa'iman yusalli, dia berkata ini, seandainya engkau melihat Abdullah ibn Zubair ia berdiri sedang sholat, laqulta syajaratun tusaffiqu harriyah wa hijaratunul manjani taqa'uha huna wa huna ma yaltafit. Sungguh kalau kamu melihat Abdullah ibn Zubair sedang sholat, kau pasti akan mengatakan ia adalah sebuah pohon yang dihempas oleh angin, yang ditiup kencang oleh angin, dan engkau akan mengatakan ia adalah batu manjanik, yang ia yaitu bantu ketapel yang dilemparkan dan jatuh di sana dan sini, dan ia dalam keadaan tidak menoleh. Artinya ia seperti sebuah batang pohon yang kokoh, yang kuat, yang ditiup oleh angin yang kencang tapi tetap tegak di tempatnya. Dan engkau akan melihat, yakni Muhammad ibnul Munkadir, Abdullah ibn Zubair, ia ibarat yakni sosok yang dilempari oleh berbagai batu ketapel dan tidak membuatnya menoleh. Diceritakan oleh Sabit Al-Bunani rahimahullah, seorang tabi'in, menceritakan tentang Abdullah ibn Zubair ini. Beliau mengatakan, kuntu amurru bi ibn Zubair wa huwa khalfal maqami yusalli ka'annahu khashabatun mansubatun la yataharrak. Aku pernah, yakni sedang tawaf, melewati Abdullah ibn Zubair yang saat itu dia sedang sholat di belakang makam Ibrahim. Sungguh saya melihatnya ia seperti batang kayu yang tertancap tegak, tidak bergerak, la yataharrak, tidak bergerak. Kisah lain tentang Abdullah ibn Zubair, seperti Imam Mujahid, seorang tabi'in ahli tafsir dan murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar dan banyak sahabat lainnya yang menjadi gurunya. Beliau juga
mengatakan kana Abdullah ibn Zubair idza qama fi sholati ka'annahu 'udun. Abdullah bin Zubair ini kalau sedang sholat maka dia seperti tiang, seperti tongkat. Wa kana yaqul, dan dikatakan oleh Mujahid, dzalika minal khusyu', itu karena saking khusyuknya. Dan apabila beliau sujud, waqa'atil asafiru ala dhahrihi tas'adu wa tanzilu la tarahu illa jidma ha'itin. Kalau dia sedang sujud, maka akan ada burung-burung pipit atau burung-burung kecil yang ia hinggap di punggungnya, kemudian terbang dan turun. Burung-burung ini tidak merasa kalau seandainya ini adalah manusia. Dalam perasaan burung-burung itu, ia adalah batang roboh dari sebuah dinding. Walaqad marrat ajurratun min ramyil manjani baina lihyatihi wa sadrihi fa wallahi ma khasha'a laha basaruhu wa la qata'a laha qira'atuhu wa la raka'a duna ma kana yarka' wa kana idza dakhala fi sholati kharaja min kulli syai'in ilaiha. yakni ada ajurrah min ramyil manjani, ya semacam batu atau yang karena dilemparkan oleh ketapel yang melewati antara lehyah dengan dadanya. Jadi lewat sini, antara jenggot dengan dadanya, lewat dekat sini dengan kencang. Maka demi Allah, kata Imam Mujahid, ma khasha'alaha basaru, sedikit pun matanya tidak tertunduk menghindar. Wala qata'alaha qira'atah, dan tidak menghentikan bacaan salatnya. Wala raka'a duna ma kana yarka', dan dia tidak rukuk sebelum saatnya rukuk untuk menghindar. Wa kana idza dakhala fis shalah, Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala apabila beliau masuk ke dalam sholat, kharaja min kulli syai'in ilaiha, maka dia keluar dari semua urusan dan hanya masuk ke dalam sholatnya. Ia tidak mengingat apa-apa. Ini dikisahkan lagi oleh Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq. Muhammad bin Ismail, yakni Al-Bukhari, Imam Bukhari, beliau diundang untuk datang ke kebun, sholat di sebuah kebun bersama dengan para sahabat yang murid-muridnya. Ketika tiba waktu sholat zuhur, maka Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, beliau sholat mengimami, sholat biasa. Tsumma qama litatawwu, setelah selesai sholat zuhur, beliau sholat untuk sholat sunnah. Fa'atalal qiyamah, dan beliau memanjangkan sholat sunnahnya. Falamma faragha min sholati, ketika beliau selesai dari sholatnya, rafa'a zaila qamisihi, beliau mengangkat bagian belakang gamisnya. Faqala li ba'di man ma'ah, dan beliau mengatakan kepada orang-orang yang masih bersama dengan beliau, unduru hal tarawna tahta qamisi syai'an, coba lihat, adakah di dalam baju gamis saya ini ada sesuatu. Fa idza zumburun qad abarahu fi 16 atau 17 mawdi'an, ternyata di dalam gamisnya ada seekor lebah yang telah menyengatnya di 16 atau di 17 tempat di punggungnya. Tawarram min dzalika jasadu, sehingga tubuhnya atau badannya bengkak-bengkak.
Wa kana atharuz zumbur fi jasadi dhahirah, dan bekas sengatan dari lebah zumbur. Zumbur itu lebah yang hitam kuning itu, yang gede itu. Ini sangat tampak jelas. Maka qala lahu ba'dul qaum, salah satu dari sahabatnya berkata kepada Imam Bukhari, kaifa lam takhrud minas salati fi awwali ma abarak. Mengapa kamu tidak membatalkan sholatmu ketika sholat sunnah boleh kamu batalkan? Mengapa kamu tidak membatalkan sholatmu di awal pertama kali lebah ini menyengatmu? Maka kata Imam Bukhari, kuntu fi suratin, saya sedang baca satu surat, fa ahbabtu an utimmaha, tapi saya ingin menyelesaikannya, artinya tidak ingin menghentikannya. Ini kondisi daripada kisahkan lain yang seperti itu. Muhammad bin Ya'qub al-Akhram, yang menceritakan ma ra'aitu ahsana sholatin min Abi Abdillah Muhammad bin Nasr yakni al-Marwazi. Aku tidak pernah melihat sholat yang lebih baik dari sholatnya Abu Abdillah Muhammad bin Nasr, yaitu Imam al-Marwazi. Kana dzubab yakni az-zumbur, ada seekor lalat, sebenarnya bukan lalat, yaitu yang dimaksudkan dzubab di sini adalah seekor lebah tadi, lebah zumbur tadi, yang hitam berleherkan kuning. Yaqau ala uduni, yang masuk ke telinganya. Fayasilu dam wala yadubbu an nafsih. Ini lebah ini masuk ke telinganya sampai menyebabkan telinganya mengalirkan darah, dan dia sama sekali tidak mencegahnya dari dirinya. Walaqad kunna nata'ajjab min husni salati wa khushu'i wa hayatil shalah, dan sungguh kami sangat takjub bagaimana indahnya salatnya, khusyuknya, dan keadaannya di dalam mengerjakan salat. Karena yad'u daqanahu ala sadri fayantasibu ka'annahu khashabatun mansubatun, ia letakkan apa ini? Zakon ini apa ini dalam bahasa Indonesia? Dagunya, ia tempelkan dagunya ke dadanya, fayantasibu, dan berdiri tegak, ka'annahu khashabatun mansubah, seperti seolah-olah ia adalah satu batang kayu yang tertancap, yakni tidak bergerak. Yang lain lagi mengatakan, ma ra'aitu ahsan sholatin minhu, sungguh aku tidak pernah melihat satu sholat yang lebih baik dari sholatnya Muhammad bin Nasr al-Marwazi, Abu Abdillah ini. Kenapa? Walaqad balagoni anna zumburan qa'ada ala jabhatihi fasala dam ala wajhi wa lam yataharrak. Ada yang cerita sama saya, atau sampai ceritanya kepada saya, bahwa ada seekor lebah yang suka menyengat, ia hinggap di dahinya, menggigit sampai mengeluarkan darah dari wajahnya, dan dia tidak bergerak. Allahu Akbar. Kita jangankan lebah, nyamuk saja yang nggak akan mengeluarkan darah kita sudah tepis. Kadang kita kejar-kejar dengan tangan kita. La haula wala quwata illa billah. Ini kondisi para salaf rahimahumullahu taala wa radhiyallahu taala anhum di dalam kehusuan mereka di dalam sholat, sampai mereka merasa sayang, eman-eman kalau sampai mengurangi kehusuan mereka oleh gangguan-gangguan yang pada hakikatnya sangat membahayakan atau menyakiti dirinya. Hadza naktafi, wa insyaallah kita lanjutkan masih dalam bahasan yang serupa, masih melanjutkan ada beberapa riwayat lainnya lagi. Ini ada sampai 32 dan kita sudah sampai 22, insyaallah masih ada sekitar 10 lagi. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.